Good morning everyone, everywhere. Aku mau sedikit berbagi cerita ya guys. Ini pengalamanku saat aktif kembali di TikTok ya. Tiba-tiba banyak sekali orang yang meminta namanya nomor WhatsAppku ya. Jadi tidak apa-apa karena untuk katanya mau berteman lah segala macem ya aku kasih lah nggak apa-apa ya. Karena aku selalu penasaran dengan orang-orang di luar sana tuh aku selalu penasaran ya guys. Dan setelah aku kasih ada satu orang dia katanya langsung jatuh cinta sama aku. Benar gak sih? Kok secepat itu ya dia bisa jatuh cinta sama aku. Terus dia sangat intens sekali. Dia mengaku kerja di kapal Pertamina ya, di Singapura. Jadi oke ya, aku ikutin alurnya. Meskipun aku udah tahu, aku ikutin aja alurnya bagaimana akhirnya cerita dia gitu. Dan singkat cerita dia bilang aku sangat jatuh cinta sama kamu. Aku pengen nikah sama kamu setelah bla 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 lah ya, dari A B C sampai Z gitu kita bercerita kan sejauh itu gitu ya, sejauh A sampai Z gitu ya kita bercerita. Dan akhirnya dia bilang aku tantang gini, kalau memang kamu beneran jatuh cinta kamu bisa nggak datang ke Hong Kong ke tempat aku. Kata dia bisa katanya, tapi aku harus mengajukan cuti. Nah cutinya itu ada 3 pilihan katanya, cuti kematian, pernikahan atau pertunangan. Aku bilang kalau pernikahan terlalu ekstrim gitu ya, aku bilang ya udah kamu pilih salah satu pertunangan aja. Terus sikat kata dia bilang, tapi katanya ngajuin izin itu harus kamunya yang telepon katanya ke atasanku, Haime gitu ya, Cio gitu. Aku tuh kadang bingung gini ya, maksudnya itu aku tuh terlalu on kah gitu, atau ya emang sih bener banyak sekali emak-emak di luar sana itu yang bisa dikibulin ya, bisa di apa namanya ya, bisa diiming-imingin dengan dia cinta lah, dia mau biayain anak kamu lah segala macem gitu ya. Dan akhirnya dia bilang, saat dia bilang seperti itu aku bilang begini, kok aneh ya, maksudnya kamu yang berperkara gitu, kamu yang bekerja, kok aku yang minta izin gitu kan. Ya nggak apa-apa katanya, memang begitu karena kamu kan katanya sebagai pasangan aku katanya gitu, sebagai calon istri aku katanya gitu ya. Jadi kamu yang harus telepon atasanku, nanti aku kasih nomor teleponnya katanya gitu. Terus memang begitu katanya peraturannya, kok aneh ya kata aku bilang gitu. Terus singkat kata begini, dia kekeh ya dalam pendirian dia karena harus aku sebagai apa, sebagai pacarnya gitu ya, yang harus memberikan pernyataan bahwa meminta izin untuk dia supaya dia bisa keluar. Nah singkat kata aku bilang begini, wah aneh ya, aku juga punya temen loh, dia kerja di pelayaran juga aku bilang gitu kan. Nah di situ dia agak-agak yang dari tadinya menggebu-gebu ya, jadi agak kendor gitu. Ritmenya itu agak kendor ya. Nah dia bilang katanya teman apa teman, aku bilang temennya suami temanku. Aku bilang aku punya teman, nah suaminya itu kerja di pelayaran, jadi dia juga kalau mau cuti apa-apa ya sesuai dengan peraturan perusahaan gitu. Tidak ada yang mengharuskan, tidak ada yang mengharuskan dia orang luar gitu yang meminta izin. Nah, dia kan harus isi formulir segala macam gitu kan, formulir yang disediakan oleh perusahaan, dan alasan dia untuk cuti itu apa. Dari situ tahu nggak guys, dari situ kalian tahu sampai detik ini dia tidak ada nge-WhatsApp sama sekali ya. Karena apa? Karena aku yakin itu dia tuh udah kebongkar gitu aslinya. Dia itu tadinya mungkin mau menipu secara bagaimana. Aku tuh karena udah sedikit tahu gitu bagaimana sih trik-trik mereka gitu. Mungkin dia itu di dalam penjara atau dia itu memang gelandang.
Ya gitu loh. Jadi pesanku buat para emak-emak di luar sana yang mungkin awam dalam bermain media sosial, harus kalian berhati-hati ya. Karena apa? Banyak sekali di luar sana itu yang mengincar, apalagi para wanita yang bekerja di luar negeri. Karena apa? Karena cowok-cowok yang jahat itu mereka tahu penghasilan kita itu segede gimana di luar negeri. Jadi mereka itu sebisa mungkin merayu kita dengan berbagai cara supaya kita itu masuk ke dalam perangkapnya ya. Jadi mohon mak-mak, adik-adik semua di luar sana, cantik-cantik, harus berhati-hati ya. Jangan menggunakan perasaan kamu secepat itu ya. Karena aku berpikir gini ya, secara nyata kalau kita lihat di profilnya itu dia ganti-ganti profil ya beberapa kali, mungkin hanya untuk memikat aku gitu ya. Oh ini cowok cakep, kan aku itu kalau jatuh cinta nggak melihat mukanya cakep atau enggak gitu loh. Aku mah melihat realnya gitu, dia itu baik enggak, royal enggak, kan gitu. Nah jadi dia memasang PP yang cakep, dan secara logika ya, kan kalian tahu nih aku orangnya seperti apa ya. Udah gitu janda anak 3 lagi, eh, dicintain sama laki-laki yang ganteng. Kayaknya kita harus berpikir sehat ya. Kita harus berpikir lagi, masa iya sih gitu loh, masa iya sih. Jadi saat berkenalan di media sosial, antara hati dan pikiran itu harus logis gitu loh. Jangan terlalu menggunakan perasaan kalian ya. Jadi kalian tuh harus logis. Itu ya pesan dari aku, harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Oke, selamat berbagi, semoga bermanfaat. Bye bye.